Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Muhammad Tama Arif Farabi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai video penjelasan final project yang telah saya buat, yaitu untuk part 2 kali ini saya akan membahas tentang SDN Controller, Network Management, yang dimana dalam video ini terdapat penjelasan mengenai konfigurasi apa saja yang telah saya lakukan, dan bagaimana caranya agar SDN Controller dapat melakukan monitoring terhadap jaringan yang ada. Baik, yang pertama, apa saja lebih detail penjelasan konfigurasi yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu mengatur pengalamatan IP, lalu yang kedua membuat user dan password login ke SDN controller, lalu yang ketiga membuat topologi discovery, lalu yang keempat pengumpulan informasi dengan SDN controller, yang kelima yaitu pad trace di SDN controller, dan yang terakhir konfigurasi DNS, NTP, dan syslog di SDN controller. Baik, untuk yang pertama kali yaitu pengaturan IP pada global setting. Jadi di sini saya membuka terlebih dahulu untuk network controllernya. Lalu telah masuk di bagian global setting. Di sini saya mengisikan untuk gateway, lalu diisikan dengan juga NTP server yang ada pada server PT server 0. Jadi di sini default gateway-nya adalah 192.168.10.273 dan juga DNS-nya adalah .10.75. Nah, di sini juga untuk NTP-nya sama yaitu 192.168.10.75 yang mengarah ke server PT server 0. Lalu pengaturan IP pada interface gigabit Ethernet 0 yang mana di sini IP yang digunakan adalah 192.168.10.76 lalu diikuti oleh subnetnya yaitu .24.248. Baik, untuk pengaturan IP pada interface telah dilakukan. Lalu selanjutnya yaitu mengatur konektivitas dari controller, yang dimana port yang telah saya setting agar dapat diakses melalui HTTP yaitu port 58.000. Dan di sini statusnya juga telah berhasil, yaitu listening on port 58.000. Baik, selanjutnya yaitu melakukan verifikasi koneksi dari PC client ke SDN controller. Ini saya akan melakukan uji coba ping. Dan di sini statusnya telah berhasil terhubung. Lalu saya coba juga jika menggunakan domain ataupun subdomain dari controller yang uh, yang mempunyai nama controller.nusantara.com. Baik, di sini statusnya telah berhasil melakukan ping ke controller menggunakan subdomain. Oke, yang selanjutnya yaitu melakukan pembuatan user dan password login ke SDN. Pertama, saya harus mengaksesnya terlebih dahulu melalui web browser dari salah satu PC klien. Baik, yang selanjutnya yaitu pembuatan user dan password untuk login ke SDN. Lalu, jika telah berhasil menambahkan user dan password, sini akan ditampilkan untuk halaman login ke SDN controller. Baik, dan ini adalah halaman depan dari SDN controller. Ini statusnya masih 0% semua. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat kredensial admin di bagian menu professioning lalu kredensial. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah membuat topologi discovery, di mana pertama kali harus membuat discovery baru dengan discovery type
CDP, maaf typo, lalu di bagian IP address diisikan IP dari multi-layer switch yang ada di Surabaya. Ini statusnya masih in progress. Sembari menunggu, di sini sudah terdapat beberapa network device yang terdiri dari router Surabaya, lalu ada multi-layer switch Surabaya, lalu ada router Malang dengan multi-layer switch Malang, lalu terdapat juga router Kediri dan multi-layer switch Kediri. Lalu untuk melihat topologinya, saya ke bagian assurance dan sini statusnya juga telah berubah semua untuk router switch dan hostnya telah manage 100%. Di sini berupa bentuk grafiknya dan di sini bagian network isunya belum ada karena semuanya masih dapat berjalan dengan baik. Untuk topologinya bisa langsung klik di menu topologi dan di sini langsung tervisualisasi untuk topologi yang ada pada final project saya. Ini bisa digeser-geser atau di zoom in, zoom out. Lalu selanjutnya yaitu melakukan ptrace di SDN controller. Sini saya akan mencoba dari eh, PC MK1 yang ada di router Malang. Dan untuk tujuannya ke PC admin 2 yang ada di bawah router Surabaya. Nah, ini merupakan tampilan dari ptrace yang dimana fungsi ptrace sama dengan tracer root yang ada pada CLI, yang dimana dia menampilkan jalur dari connectivity yang ada dari PC A menuju ke PC B. Baik, yang selanjutnya yaitu konfigurasi DNS, NTP, dan syslog di SDN controller, yaitu caranya dengan berpindah ke polisi, lalu klik menu network setting, dan di sini ada beberapa menu, yaitu AAA, DNS, NetFlow, NTP, dan syslog. Kali ini saya akan menggunakan untuk DNS dan NTP serta syslog saja. Baik, di sini saya mengisikan untuk domain name dan IP address-nya, yang dimana domain name-nya adalah nusantara.com dan IP address-nya adalah IP dari server PT server 0, tempat dari nusantara.com. Lalu saya klik save untuk DNS-nya. Lalu untuk NTP-nya juga sama, yaitu saya atur ke server PT server 0, yaitu 10.75. Lalu saya klik save. Lalu untuk syslog-nya juga sama, yaitu 192.168.10.75. Baik, yang selanjutnya yaitu melakukan push configuration, config dari DNS, NTP, dan syslog yang telah saya atur. Baik, lalu klik OK. Dan push config telah berhasil dilakukan. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan verifikasi terhadap konfigurasi dari DNS, NTP, dan syslog dari setiap router dan switch yang ada. Di sini saya mulai dari router Malang terlebih dahulu.
Untuk komennya adalah show running config, lalu begin IP domain untuk verifikasi konfigurasi DNS yang telah dilakukan. Baik, di sini telah berhasil ditemukan untuk IP domain name-nya dan IP name servernya apakah sesuai dengan yang telah saya atur di SDN controller, dan ternyata telah sesuai, yang dimana IP domainnya adalah nusantara.com dan IP name servernya adalah 192.168.10.275. Baik, selanjutnya berpindah ke multi-layer switch yang ada di Malang. Baik, di sini juga telah dipaparkan bahwa untuk IP domain name dan IP name servernya telah sesuai dengan apa yang telah saya setting di network controller, yang dimana untuk IP domainnya adalah nusantara.com, lalu untuk IP name servernya adalah 192.168.10.275 yang mengarah ke server PT server 0. Baik, berpindah lagi untuk verifikasi di router Surabaya. Baik, di sini untuk IP domain name dan IP name server telah sesuai, yaitu nusantara.com dengan IP name server 192.168.10.275. Baik, berpindah lagi untuk multi-layer switch yang ada di Surabaya. Dan di sini telah berhasil uh, men-setting untuk domain name-nya dan name servernya, yaitu nusantara.com di 192.168.10.275. Lalu bergeser kembali untuk ke router yang ada di Kediri. Dan di sini juga telah berhasil statusnya untuk menyesuaikan dari domain name dan juga name servernya. Lalu berpindah lagi untuk multi-layer switch yang ada di Kediri. Dan di sini juga telah berhasil ditambahkan untuk IP domain name dan IP name servernya. Baik, jadi untuk konfigurasi dari DNS telah berhasil dilakukan. Lalu selanjutnya yaitu memverifikasi config dari NTP, di mana saya akan mencontohkan untuk yang ada di router Surabaya. Dan di sini juga statusnya telah berhasil untuk menyesuaikan clock dengan NTP server yang ada di server PT server 0. Lalu saya tampilkan juga untuk clocknya, dan saya buka terlebih dahulu untuk servernya. Baik, di sini juga telah benar ya dengan apa yang telah saya atur di server PT untuk service NTP, yaitu untuk tanggalnya yaitu tanggal 6 Juli 2022, lalu jamnya juga sama, yaitu jam 2 PM, menitnya ada perbedaan sedikit karena ini terus berjalan, namun ini statusnya juga sekali tampil saja. Jadi untuk verifikasi NTP telah berhasil. Lalu yang selanjutnya yaitu saya akan eh, melakukan verifikasi untuk config syslog. Ini saya akan mencontohkannya saja di router Surabaya. Dan di sini statusnya juga telah berhasil untuk log akan disimpan di 192.168.10.275.
Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemokan tentang network issue yang dimana dari interface yang ada di multilayer switch Kediri, yaitu interface gig1/0/1 akan saya matikan, dan apakah network issue-nya akan langsung tampil. Dan di sini saya akan coba matikannya terlebih dahulu. Baik, di sini statusnya telah berhasil saya matikan untuk interface gig1/0/1. Ini saya akan membuka kembali untuk SDN controllernya. Sini mungkin butuh beberapa waktu untuk menyesuaikan network issue yang ada pada SDN controller. Baik, di sini setelah saya mematikan interface dari gig1/0/1 yang ada pada MSW Malang, maaf, maksud saya Kediri. Di sini untuk tampilan SDN controllernya telah berubah, yang dimana terdapat uh, network issue untuk device yang ada di bawah MSW Kediri. Ini statusnya telah berubah menjadi down. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai part 2 ini, mengenai SDN Controller Network Management. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk part selanjutnya di video berikutnya.